dari siswa dari Universitas Negeri Medan. Jadi ini kami melakukan wawancara ini atas dasar tugas proyek dan setidaknya dengan 5 guru kami akan menerapkan beberapa hal mengenai kurikulum ini secara spesifik. Contohnya bagaimana selama ini kurikulum yang pernah bawa plastiknya aja kalau nggak mau bawa tablaknya. Itu Ada kami akan yang plastik itu kok. nama Bu kita boleh kenalan dulu. Boleh. Perkenalan kalau kami saya lagi. Saya itu harus saya di kanan Kau Zulpan, saya di tabla mejamu ada nggak? Kalau nggak dibahas ya. Saya Damayanti Cibro. Jadi Bu, boleh bertanya mata pelajaran yang Ibu asing, mata pelajaran apa? Kemudian saya mengampu guru mata pelajaran bahasa Inggris. Sudah berapa tahun Bu? Sudah jalan 6 tahun. Oh ya, jadi pertanyaan selanjutnya Bu, kurikulum apa saja yang pernah Ibu ajarkan dari siswa? Dan selama saya mengajar ya, itu sudah ada KSP, kurikulum 2013 dan sekarang adalah kurikulum Merdeka. Dan sejauh ini Bu, kira-kira kurikulum mana yang lebih efektif untuk dilakukan kepada siswa? Sebenarnya kalau ditanya kurikulum mana yang efektif, semuanya sebenarnya efektif. Tapi beda-beda definisinya masing-masing aja. Ya KTSP ada yang lebih efektif di bagian pembelajaran mungkin, kemudian di 2013 mungkin di pelatihannya mungkin, ataupun di kurikulum Merdeka mungkin lebih banyak kayak ekstranya yang lebih dipraktekkan, yang lebih dipentingkan, efektifkan. Jadi setiap kurikulum pasti ada aja yang lebih efektif, ada di efektifnya masing-masing. Jadi semuanya efektif ya Bu. Tapi kalau contohnya yang mungkin selama pengalaman Ibu mengajar itu yang siswanya lebih aktif gitu atau lebih meningkat pembelajarannya dalam kurikulum tersebut, di kurikulum mana? Ya, kalau yang saya jalani pastinya di kurikulum 2013 ada itu banyak pelatihan, kemudian pembelajaran, si anak juga lebih kreatif, lebih aktif gitu. Karena kalau dibandingkan yang lain pasti ada yang pasti juga kelemahan. Bukan berarti 2013 juga tidak ada titik kelemahan kurikulumnya gitu. Selanjutnya Bu, selama dalam penggunaan kurikulumnya itu kan pasti orang Ibu mendapati banyak kesulitan ya. Jadi dari yang pernah Ibu alami, kesulitan-kesulitan apa saja yang dihadapi Ibu selama perubahan kurikulum itu? Kalau kesulitannya itu tergantung caranya kita memandang ya. Kalau kadang-kadang kesulitan itu ada di siswanya, ada di pembelajarannya gitu. Kalau di selama ini sih pembelajaran sih masih baik aja. Kadang-kadang siswanya ini kita udah baik, udah sesuai dengan prosedur pengajaran, pembelajaran. Kadang-kadang ada yang nggak mau mengikuti gitu. Jadi kembali lagi masih anaknya. Kalau si anaknya tidak termotivasi dari setiap hal yang sudah kita lakukan, ya dia mau belajar gitu. Jadi seusaha apapun guru ya tetap juga yang guru harus terus gitu menggali supaya si siswa itu juga mau gitu belajar. Jadi sih kesulitannya gitu. Kalau dari pembelajaran ya guru akan berusaha untuk memaksimalkan itu. Jadi kan ada siswa yang tidak termotivasi gitu. Jadi apa saja yang pernah dilakukan usaha untuk agar si anak tersebut dapat konsentrasi atau model pembelajaran yang dilakukan? Kalau saya pribadi memang udah sering juga saya lakukan. Kalau memang secara pembelajaran materi itu tidak bisa disalurkan sama dia, saya ubah terus dalam bentuk games gitu. Ada games ya Bu? Iya, apalagi saya pembelajaran bahasa Inggris ya, saya bikin puzzle, saya bikin lomba acak kata, kemudian saya suruh mereka satu-satu tapi dengan kelompok masing-masing, dengan pemikiran masing-masing, berlomba, belajar, pakai mungkin step, menggunakan langkah atau bagaimana. Itulah pokoknya intinya menggunakan games nih. Lebih seperti itu.
Kan Ibu, pada saat perubahan itu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pelatihan serta penyelesaian pada kurikulum baru pada kurikulum? Kalau dibilang berapa lama itu kan tergantung diri masing-masing, saat kapan dia mau belajar, mengubah. Tapi yang namanya guru harus cepat gitu, tidak bisa lama untuk mengubah tadi gitu. Intinya tetap belajar, bukan cuma ke siswa, tapi guru juga harus belajar mempelajari pembelajaran itu, pengubahan kurikulum ya harus. Nggak bisa kita bilang berapa jangka waktu lamanya, itu tidak bisa dibentukkan tahunan, ya nggak bisa diprediksi secara tahunan, bulanan atau harian. Tapi ya tetap kapanpun itu terus harus dirubah, harus dijalani lagi itu. Jadi saat perubahan kurikulum itu nggak ada pelatihan yang didapat oleh guru-guru, contohnya mungkin pas perubahan dari K13 ke kurikulum Merdeka kemarin kan, itu ada dapat pelatihan? Ada dong, sekolah kita selalu pergi diklat, itu selalu. Ketika sebelum sekolah ini mendapatkan perubahan kurikulum, pasti sekolah atau yayasan mengirim beberapa guru untuk melakukan pelatihan diklat dari dinas pendidikan. Masih ada, kita nggak mungkin nggak mendapatkannya karena sesuatu hal itu kan sebelum dicoba harus dicari tahu dulu gitu. Jadi kita atau ini selalu. Terima kasih Bu. Jadi pertanyaan kami telah selesai sampai di sana Bu. Dan terima kasih atas kesempatan, waktu, dan juga kerjasama dari Ibu. Juga jawabannya Bu, terima kasih. Semoga menjadi berkat dalam karir Ibu. Sama-sama. Saling memberkati ya. Iya pasti. Karena calon guru juga kan. Ya pastilah. Saya pasti mendoakan karena semakin banyak kita berdoa semakin banyak berarti. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Memberikan waktu kepada kami melakukan riset kami. Baik Pak, boleh Bapak perkenalkan diri. Oke, saya Reva. Ini saya Reva dan saya menempuh mata pelajaran beragama di SMA. Kemudian saya juga mengajar di Bukti. Dan lebih jauh lagi ada satu lagi sebagai guru BK. Selama Bapak mengajar di sini berapa tahun? Saya mengajar itu di semester 2 tahun 2020. Tergenap pelaksanaan lagi. Baru kan Bapak tidak maksud ini ya. Kurikulum yang pernah Bapak ajarkan itu Sama kurikulum ke-13 revisi 2012 dan kurikulum Merdeka. menurut Bapak, di antara kurikulum Bapak, manakah kurikulum yang paling efektif dan yang paling baik menurut Bapak? Kalau saya mengambil dari sisi kreativitas, lebih efektif di kurikulum Merdeka. Karena apa? Dari 100% persenannya guru hanya 5% memberikan materi atau pelajaran, selebihnya di siswa. Kalau bisa langsung ke dia ketika nanti pembelajaran. Selanjutnya Pak, ya dalam penggunaan kurikulum tersebut kan pasti Bapak mendapati kesulitan nih. Bisa Bapak berikan satu atau dua kesulitan apa yang Bapak hadapi dalam penyesuaian kurikulum tersebut kepada siswa? Oke. Kalau penyesuaian itu ketika ada gangguan atau trouble, yang pertama media pembelajaran. Semua pasti setuju dengan media pembelajaran. Ketika semuanya tidak memahami, kita semua yang terganggu, seperti korektor, komunikasi. Nanti ketika guru A dan guru B dapat korektor, kemudian yang kedua yaitu tentang bagaimana sikap siswa
sumber-sumbernya. Jadi Pak, dari fasilitas kesulitan itu bagaimana kebijakan Bapak Ibu untuk memberikan solusi? Solusinya adalah ketika salah satu guru saling mengalah dan mengerti, kalau ada gangguan seperti ini kan bisa besok saja mungkin depan atau gimana. Yang penting pembelajaran itu bisa tersampaikan. Gini Pak, ada dari Bapak selama mengajar, ada tidak saran Bapak mengenai model pembelajaran yang mungkin lebih diminati oleh siswa-siswa gitu Pak? Kalau tentang minati itu tergantung bukan kepada merujuk kepada kurikulum itu, tapi bagaimana sistem respon siswa itu. Mau kayak mana pun kita buat, mau sebenarnya apapun kalau tidak ada minat dari siswa, tidak ada dorongan dari siswa, nol. Itu tergantung pada siswa kita masing-masing. Kalau masalah gangguan itu kan hal teknis. Tapi itu tadi kembali ke minat siswa, bagaimana pembelajaran itu. Jadi mungkin kalau menurut saya mungkin tidak adakah seperti pembagian dalam minat tersebut Pak. Mungkin pertama kita mencari minat-minat mereka lalu disesuaikan gitu. Kalau di sini ada sih minat mereka di luar pada non akademik, seperti dance, futsal dan yang lain. Tapi kan kalau untuk minati nanti akan dibicarakan depannya. Oke Pak. Kemarin misalnya kan ada di siswa itu bagian musik, Ya. ada di bagian di olahraga, ada di bagian musik. Tapi kan pada intinya kan ketika sekolah menyediakan wadah tersebut. Ada lagi? Yang terakhir tuh Saat perubahan kurikulumnya Pak, berapa lama waktu pelatihan yang dibutuhkan untuk Pak? Kalau kemarin saya, kalau pelatihan kemarin itu ketika lagi di masa PPR dulu di sekolah super Islam Muda. Saya dari situ dan pelatihan diklat kurikulum merdeka pertama dan yang terjadi semua. Jadi perubahan-perubahan itu memang agak kesulitan kita menyesuaikan perubahan tersebut. Waktunya pun tidak bisa kita batasi. Jadi guru dari tahun 96. Udah hampir kemudian 20 tahun saya jadi guru. Ya dari cukup lama. Dari tata usaha sebenarnya jadi seorang guru. Jadi Bu, di sini kami ada beberapa pertanyaan mengenai perkembangan kurikulum. Jadi selama Ibu menjadi guru, apa saja kurikulum yang pernah diajarkan di masa-masa Ibu? Banyak ya, dulu ada BNP, baru ada KTSP, ya, baru yang sekarang itu udah ada K13 dan ada kurikulum merdeka. Ambil arah utara menuju jalan pendidikan, lalu belok kanan ke jalan pendidikan. Sama dengan KTSP, mirip dulu kan KTSP kurikulum KTSP namanya, baru kan kurikulum tahun 2002 itu kan gitu. Hampir sama, jadi dia pakai RPP ya, pakai silabus gitu. Jadi Membedakannya dengan KTSP kalau bedanya tidak ada, hanya ganti nama aja doang. Ya, hanya ganti nama doang. Cuma model dulu ceramah. Ya, kalau banyak dulu mengajar tuh banyak ceramah. Jadi yang aktif gurunya daripada siswa. Itu mengakibatkan kadang-kadang anak-anak nggak fokus sama pelajaran
karena dia capek mendengarkan gurunya ngoceh, jadi dia di belakang ikut ngoceh juga, bosan dia mendengarkan gurunya ceramah kan. Nah, kurikulum 13 di kuliah 2013 kita mulai kan pemerintah supaya kita untuk siswa aktif, ya mereka menggalakkan agar siswa juga menanggapi. Kalau guru ceramah boleh ceramah, tapi siswa menanggapi. Jadi ada interaksi antara siswa dengan gurunya gitu. Jadi supaya pelajaran itu hidup. Tapi itu pun tergantung dengan siswa juga. Terkadang ada siswa yang pintar tapi dia nggak mau unjuk tangan atau dia malu mengungkapkan perasaannya ataupun tahu dia jawabannya tapi dia nggak menjawab. Itu tergantung Belok kanan juga. ke jalan Itu anaknya pendidikan, aktif, lalu kreatif, belok kiri. gurunya juga pasti aktif dan kreatif juga. Terkadang guru juga melihat kemampuan anak. Kalau gurunya banyak ceramah juga, gurunya cuma menanya-nanya, tapi kalau siswanya juga nggak aktif, pembelajaran itu kayaknya nggak bisa juga berjalan dengan baik gitu. Jadi guru kebanyakan jadi menjelaskan terus menjelaskan. Jadi dari kurikulum yang pernah Ibu ajarkan, menurut Ibu yang mana yang paling efektif atau yang lebih diminati siswa atau lebih mereka terima dengan baik gitu Bu? Mungkin di kurikulum itu siswa-siswa lebih baik lagi pembelajarannya lebih. Sebenarnya kalau yang Ibu perhatikan ya, itu di kurikulum Merdeka yang baru ini sebenarnya pemerintah itu pinginnya itu seperti itulah, pembelajaran hidup. Sebenarnya kalau kita sama-sama guru dan muridnya itu sama-sama mau aktif, sebenarnya bagus, sangat-sangat bagus. Karena kan di situ mengajarkan untuk aktif satu, terus gurunya juga aktif gitu kan, supaya dia juga nggak ngantuk-ngantuk dengan adanya praktek. Contoh kalau ibu kan praktek ibu ada menari, ada menyanyi, supaya apa? Supaya mereka tuh nggak bosan dalam pembelajaran menulis dan untuk memahami gitu ya. Jadi kalau ada praktek sebenarnya enak gitu. Tapi kebanyakan juga ya itu kan tergantung pada siswanya juga gitu ya. Kenapa? Siswa kalau ibu juga selalu bilang ayo kita nari, ada pula yang nggak suka menari. Nggak hobi dia dan dalam kalau jumlah siswa kita banyak dalam sekolah itu, kalau jumlah siswa 30, di antara 30 itu ada yang suka nyanyi, ada yang suka nari, itu bisa kita bagi. Dah kamu hobinya nyanyi. Nah, permintaan kurikulum Merdeka sebenarnya gitu kan, dia boleh memilih mana yang dia mau, boleh menari, boleh menyanyi, boleh dia berteater. Nah ini kita kan nggak boleh paksain kemauannya dia. Hanya saja tadi terkadang ada yang sesuai punya talenta dan ada juga yang tidak. Jadi yang kalau tidak punya talenta ini gimana? Kita buang kan nggak mungkin. Jadi dia kita ikutkan, tapi dia nanti pastinya tidak hobi dan dia akan mengikutinya nggak sepenuh hati. Jadi yang sepenuh hati ini siapa? Mereka-mereka yang punya talenta gitu ya. Di dalam mengajarkan setiap kurikulum, kesulitan apa yang Ibu hadapi dalam setiap perubahan kurikulum? Misalnya kan seperti KTSP atau kurikulum Merdeka, kesulitan apa aja yang Ibu rasakan saat perubahan kurikulum? Baik ya, kalau dari yang Ibu pelajari biasanya ya kan, kalau setiap kurikulum masih di KTSP itu kita suruh buat SPP. Nah SPP itu udah ditentukan, ada jumlah waktunya, terus pelajarannya. Sebenarnya itu yang membuat sulit itu untuk menuntaskannya. Kenapa Ibu bilang menuntaskannya? Iya gini, kalau di kurikulum kita udah di modul ajar udah kita tentukan waktu sebulan harus selesai, tapi nyatanya di dalam kelas itu kadang-kadang siswa nggak bisa selesai 1 bulan pembelajaran tersebut gitu kan. Jadi untuk menuntaskan kadang-kadang di kelas akhir lah, kelas 12 contohnya kalau SMA ya, nah belum tuntas dia, kita udah masuk ke ujian. Karena apa? Waktu kita nggak bisa ngejar-ngejar untuk menuntaskan pembelajaran itu tadi. Sementara kalau kita tuntaskan dengan memaksa, siswa tidak mampu menerimanya untuk diburu-buru. Sedangkan nggak satu tema atau satu satu materi, itu kadang-kadang ada yang mau mencapai 2 minggu, ada yang mencapai. Kalau anaknya itu
kebanyakan lamban pemikirannya, itu kita nggak bisa tuntas. Jadi otomatis yang sulit itu menuntaskan materi pembelajaran kepada siswa. Itu dia. Selanjutnya Bu, menurut Ibu adakah saran atau metode atau model pembelajaran yang sesuai dengan minat siswa di Kalau saran Ibu sih ya, kurikulum Merdeka ini sebenarnya udah bagus, bahkan sangat-sangat merdeka ya. Tapi rasa Ibu, kalau Ibu boleh meminta, kembali aja ke kurikulum lama. Kenapa gitu? Karena kurikulum merdeka yang terlalu merdeka itu justru kayaknya anak-anak malah banyakan merasa udahlah orang nggak kenaikan kelas harus naik semua. Mereka jadi belajar gini, udahlah orang naik kelas aja kok, ngapain aku belajar bagus kalau tetap naik. Nah kalau di kurikulum lama ya KTSP, NSP dulu itu ada tinggal kelas, ada nilai merah. Jadi anak-anak itu nggak berani main-main gitu belajar. Oh iya, serius takut tinggal kelas. Nah jantungan kalau terima rapatnya pasti jantung. Nah ini nggak ya, enggak. Kalau ada sekarang mereka nggak peduli nilainya 5, yang penting aku naik aja. Gitu. Kalau Ibu sih senangnya kembali ke kurikulum lama. Gitu. Ya, itu saran. Jadi Bu, ada lagi. Kira-kira apa yang menyebabkan perubahan kurikulum? Sebenarnya pemerintah itu penyebabnya adalah karena pemerintah kepingin ya, kalau dilihat mereka pingin makin ke depan anak-anak makin bagus gitu sebenarnya. Bukan hanya pemerintah, kita juga dulu pinginnya gitu bagus gitu ya. Sama seperti gini, Agnes dulu sekolah di sini dan saya mau dia tambah dari sini lebih baik daripada yang sekarang. Begitu juga dengan pemerintah. Pasti ingin tahun ke depan setiap menteri berganti, aku mau produk aku lebih baik gitu ya. Nanti aku juga lebih baik lagi. Setiap ganti pasti ingin lebih baik lagi. Sebenarnya maunya mereka seperti itu. Ada kemajuan, tapi tidak semua SDM-nya, manusianya itu bisa menerima. Itu aja kendala kita. Karena SDM atau kapasitas manusianya itu berbeda-beda. Ya kan, kalian aja di sini ada 6 orang, pasti kalian juga mempunyai karakter yang berbeda, pemikiran berbeda, ya semuanya berbeda gitu dia. Tapi kalau dapat anak-anak yang jenius, yang mau kreatif, pasti dia cepat menanggapi dan dia cepat pintar dan cepat bisa mau naik ke level yang tinggi. Tapi kalau anak-anaknya yang kita bilang tadi, yang tadi Ibu bilang, juga anak pemalas, ya kan? Jadi dia itu nggak mau ngikutin, gitu ya. Udahlah, pasrah aja dia, gitu kan. Naik lah, enggak itu lulus aja gitu. Itu sih maunya. Penyebabnya pemerintah itu pingin makin tahun pingin makin lebih baik pendidikan itu sebenarnya. Lihat juga kadang-kadang mahasiswa kita banyak lulus tapi nggak punya kreativitas, ataupun nggak punya talenta, juga nggak mempunyai kompetensi. Banyak kan sarjana tapi nggak punya kompetensi. Dia hanya punya ijazah. Ketika dia kerja masuk ke usaha yang di industri, dia nggak mampu melaksanakan tugas dengan baik karena apa? Kompetensinya kurang. Itu penyebab. Apakah pemerintah sudah mengetahui kalau di masa kurikulum mereka ini banyak siswa yang berpikir kalau seperti yang bilang tadi, mereka kurang termotivasi dalam belajar sehingga mereka punya pemikiran bahwasanya belajar nggak belajar pasti naik kelas, ya kan? Nah, apakah pemerintah mengetahui itu? Mereka tahu itu, tapi kan pemerintah makanya tidak tinggal diam. Sampai saat ini pemerintah tetap menjalankan gurunya yang dulu didik gitu. Jadi maka adalah seminar, adalah dibuat diklat guru. Itu kenapa? Karena untuk mendidik, yang dididik siapa dulu gurunya. Kalau memang gurunya udah mampu, pasti gurunya juga mampu nanti menyalurkan ilmunya kepada siswanya agar perubahan hari ini akan kita rasakan di tahun depan. Gitu. Jadi perubahan yang semalam, yang kurikulum mereka semalam, kita belum nikmati untuk saat ini. Kapan itu terjadi dan kita nikmati? Mungkin 3 tahun ke depan, baru produknya kelihatan gitu. Ya.
nggak mungkin hari ini kita buat langsung kelihatan produknya. Enggak. Beginilah Agnes kan 1 tahun belum udah protestan belum ya di Unimed, belum kelihatan produknya. Nanti tamat dari Unimed baru kelihatan produk yang diciptakan Unimed. Nah, begitulah juga dengan kurikulum itu. Jadi ya. Jadi Bu, sampai di situ dan terima kasih Bu atas kesempatan waktunya, terima kasih atas pengalaman berbagi. Iya, sama semoga kalian juga sukses jadi orang yang baik. Kami dari mahasiswa Unimed. Di sini kami ingin mewawancarai Bapak tentang kurikulum dalam pendidikan yang selama ini Bapak ajarkan kepada siswa-siswa di sini. Sebelumnya perkenalkan dulu Bapak. Perkenalkan, nama saya Ismita Sarina. Saya Dinjumi Kazena dan saya Aisyah Putrabu. Saya Damai Cibo. Saya Elvita Manado. Sebelumnya perkenalkan nama saya. Baik, perkenalkan, nama saya Zefania Kia, asal usul, asal dari Bapak Sudirman. Ya, asalnya dari Nusantara Indah, Andalan Sumatera ya, disingkat Nias, banyak di dari Nias Barat. Jadi di sini ya Nias Barat ya, saya Nias Barat di Kecamatan Lahumi di Sababuzama Ibu. Nah, jadi di sini di sekolah ini saya mengajar 2 mata pelajaran. Sebenarnya saya itu lulusan fisika. Nah, di sini saya merangkap kimia. Di sini saya mengajar kimia dari kelas 1 sampai kelas 12, fisika kelas 10. Jadi mungkin itu aja. Sering mencari buku Pak? Atau pernah mengajar buku di sini? Pertama di sini baru pertama. Pernah mengajar bagi buku itu baru dilakukan. Jadi kurikulum yang pernah Bapak ajarkan itu hanya kurikulum mereka? Ke KTSP. Di sini kita belum full kurikulum merdeka. Jadi di kelas 11, kelas 12 itu kita memakai KTSP atau kurikulum 13. Nah, sekarang kita baru tahun ini berlaku kurikulum merdeka di kelas 10. Itu dengan bentuk berbeda ya. Oke, betul. Jadi selama perubahan kurikulum itu mereka ada perbedaan metode pembelajarannya. Jadi apa saja kesulitan yang Bapak alami dalam perbedaan metode itu? Ya, kesulitannya itu sih mungkin saya rasa tidak ada, namun penyesuaian, memiliki sedikit waktu untuk menyesuaikan dari kurikulum yang biasa KTSP kemudian menyesuaikan kurikulum merdeka yang belum pernah. Itu aja sih, nggak ada terlalu, kalau kesulitan tidak ada. Menurut Bapak, kurikulum yang paling efektif atau dapat diikuti siswa dengan baik kurikulum apa? Sejauh ini yang paling efektif itu sama-sama efektif, sama-sama efektif, baik itu kurikulum KTSP maupun kurikulum merdeka. Nah, berdasarkan penilaian secara pribadi saya dulu sama-sama efektif. Karena ini belum lama di sini diterapkan kurikulum merdeka, jadi belum tahu sejauh mana efektivitasnya menjalankan kurikulum merdeka. Namun sejauh ini kurang lebih 1 tahun sudah berjalan, siswa lebih nyaman
dengan kurikulum merdeka. Kenapa? Mereka langsung terjun ke dunia proyek gitu. Karena kan kimia kita. Hanya saja khususnya ini di kelas ya, ini maksudnya penilaian tingkat kelas ini. Nah, ini khususnya kelas 10 ada sedikit yang membuat guru kimia itu bingung ya. Kenapa? Di KTSP dia atau kurikulum merdeka dia terstruktur di mana pembahasannya itu dari tabel periode unsur. Nah, tentu dasar belajar kimia itu kan dari harus mempelajari, harus memahami dulu tabel-tabel periode. Ada 2 golongan itu, BA dan B, dan masing-masing 8 golongan. Nah, itu harus diketahui dulu sama siswa. Nah, untuk kurikulum merdeka dia langsung membahas ke reaktan. Nah, sedangkan siswa belum tahu apa itu unsur, misalnya H2O, dia belum tahu apa itu unsur H2O, sedangkan dia sudah membahas ke reaktan, misalnya H tambah O menghasilkan H2O misalnya, dia sudah diarahkan ke situ, padahal belum tahu dia dasar apa itu H, dia nggak tahu itu H, itu kan hidrogen misalnya, dia nggak tahu itu aja perbedaan. Sedangkan di kurikulum 13 atau KTSP saya katakan itu, dia terurai dari yang sederhana terus masuk dia ke jenjang lebih high progress skill ya. Jadi nanti selama Bapak mengajar itu pasti ada pembelajaran yang mungkin lebih diterima siswa dalam pembelajaran kimia, ada juga yang sulit. Jadi contoh-contoh yang mungkin kesulitan siswa menerima pembelajaran tersebut, pembelajaran kimia tersebut, atau dari apa yang Bapak lakukan agar siswa tersebut lebih berminat dapat menerima dengan baik pembelajaran tersebut. Pertama, metode-metode yang kami terapkan di sini, khususnya pribadi saya, itu dengan sebelum masuk ke teori awal atau teori awal itu sudah saya buat tematinya itu, misalnya di kenapa apa yang membuat sebuah lampu api di dalam gelas itu padam, itu di situ siswanya berpikir, itu membuat efektif. Nah, prosesnya yang tadi saya dari gurunya aja yang menjelaskan, kemudian dia langsung masuk ke topik ini, dia langsung misalnya masuk ke topik tabel periode misalnya, tabel periode unsur, nggak langsung. Nah, kalau seandainya kita mau bersemangat, pernah kalian minum air? Kalian tahu apa sih itu airnya? Kalian asal minum apakah air itu ada unsur kimianya? Tidak. Itu siswanya ada nggak ya? Nah, gitu. Mereka sudah mengasah, pikiran mereka sudah jalan. Pertama, saya tahu lah kalau saya ngajar. Jadi mereka tahu ya, apa senyawa kimia? Ya. Kira-kira apalah coba sebutkan. Itu baru mereka tidak tahu. Nah, itu termasuk situ, itu namanya H2O. Nah, kemudian kalian pernah dengar namanya tabel periode unsur? Ini kelas 2. Belum pernah pada saya. Nah, inilah dasar kita. Dari situ ketika mereka udah terinspirasi dari supaya mereka tahu setiap nama-nama senyawa di alam semesta, mereka terpacu lagi dengan metode yang saya terapkan. Dan mereka semangat untuk menghafal namanya tabel periode unsur. Ini yang susah, yang sulit siswa sekarang di kurikulum merdeka. Kenapa? Kurikulum merdeka ini tidak ada paksaan. Siswa tidak ada sekarang. Dulu waktu kami itu dipaksa, kalau enggak dipukul, ya kan? Belum dipukul, mungkin saya nggak tahu, mungkin nggak tahu kalau bersama angkatan siap ini nggak sekolah karena udah dilarang. Nah, jadi
sekarang udah apa gitu dari golongan 1A sampai golongan 8A itu dengan cara tadi, dengan cara dilakukan seperti itu yang saya dibuat memacu semangat mereka itu memacu semangat itu yang pertama memacu semangat dulu hati memacu nasional itu dulu itulah kalau judul spesial namanya inquiry scientific inquiry. Jadi kita apa namanya itu membawa mereka ke area penelitian kita. Apa yang kita jadikan air? Apa itu air? Apa aja senyawa yang kita apa unsur kimianya? Mematikan. Ya. Karena selama ini yang saya tahu unsur kimia itu berbahaya kan. Iya. Mereka harus kita pelajari itu semua. Baru masalah terkecil bu, anak baik hasilnya kecil. Kami lakukan buku namanya pelatihan selama sebulan. Mempelajari bagaimana penerapan PPKI. Jadi kurang lebih lah 1 bulan untuk menyesuaikan. Alat-alat peraga untuk melakukan pendekatan medis kepada siswa pelajaran apakah ada sama model-model apa nih Pak? Model supaya mereka cepat nangkep lagi visual. Dalam bentuk visual itu biasanya saya buat video apa saya ambil dari sekarang ini gampang belajar sekarang. Kalau dari segi mengajar itu sekarang ini gampang sekali. Ada semua telusuri YouTube. Ada di situ nanti buat fotonya. Jadi di download kemudian ditayangkan. Nah dari penjelasan itu yang kurang nanti siswa kita jelaskan apa yang kurang dari penjelasan di video yang ditayangkan itu. Kenapa? Karena di video yang ditayangkan itu penjelasan luar negeri ya udah dijelaskan animasinya. Itu sudah dijelaskan animasi gambar daripada reaksi senyawa dan gambar di situ atomnya sudah udah digambarkan. Jadi mereka sudah mendapatkan animasinya ke siswa. Jadi kira-kira alat pembantunya menggunakan audio visual. Tidak jauh kita tahu kalau siswa itu minat dan ini saya di kelas nih ketika kita mengajar di depan pasti ada siswa yang apa di belakang yang ribut ada kenapa sama kita jadi kita sebagai guru bagaimana kita mengambil supaya pembelajaran itu tetap efektif. Pencerna gitu. Bercanda ya. Bercanda. Jadi caranya itu lakukan pertama pendekatan. Pasti diajarkan di kampus ini apa namanya pembelajaran lakukan pendekatan dulu pada si murid, sisi spiritual, tanya apa sih kesusahan belajar kimia karena pribadi dengan dia apa sih kesusahan terus nanti saya nggak suka, saya nggak minat saya nggak suka belajar kimia di hitungan dia nanti dapat nanti kita masalah di situ di hitungan dia nah dia udah dapat Anda sudah dapat biasanya kesulitan diri itu karena terlalu fokus ke hitung-hitungan nanti kalau saya dikasih anak ini tantangan berarti setiap mata pelajaran kimia nanti saya juga harus buat proyek kadang si anak
mereka lebih suka praktek daripada Teori. teori. Nah, jadi tanya kebutuhannya apa. Jadi kalau saya bilang sebenarnya kalau sebenarnya itu 50% praktik teori fisika saya tidak bisa jadi 50 karena teori tanpa praktikum itu sama dengan nol itu. Jadi itu karena nggak semua siswa itu suka berhitung. Nah, ketika dia udah berminat praktekan, nah situ, nah gini kan kami suka berhasil ya ini yang membuat berhasil produk atau proyek yang kamu buat. Nah sekarang bagaimana kan dalam kimia, misalnya pembuatan sabun misalnya ada namanya reaksi saponifikasi dan di setiap takaran natrium hidroksida, kalium hidroksidanya ada aturannya, ada ukurannya. Nah, kalau sampai kekurangan, berarti di minyak di dalam sabun itu masih melekat. Nah, kecuali kalau saya terlalu banyak natrium hidroksida, maka akan mengiritasi kulit. Nah, jadi harus ada hitungannya, kita harus mengukur ukuran juga. Oh iya Pak ya gitu, oh iya Pak ya. Jadi harus diukur itu. Nah dari situ nanti dia berarti saya harus berhitung supaya pas hasil saya nanti hasilnya maksimal. Lalu kalau menurut Bapak siswa-siswa itu dalam kelas mereka harus mengerti atau harus paham mengenai kimia ini, harus memiliki salah satu minat pembelajaran yang khusus seperti ini. Kan ada beberapa siswa nih yang mereka nggak suka pembelajaran kimia tapi lebih cenderung ke satu pembelajaran lain, contohnya masih begitu. Nah, terus menurut Bapak di sini apakah mereka harus mengerti juga sekalipun nggak minat mereka di kimia ini, mereka harus mengerti juga kimia ini karena ada pentingnya untuk kegunaan mereka, mungkin ada untuk Selalu saya wariskan mereka minimal tahu, tidak perlu karena tidak ada pemaksaan, apalagi untuk memerdekakan mereka berdasarkan minat. Mereka ini berdasarkan minat siswa. Jadi kita jelaskan juga kalau seandainya ada yang kurang sering saya katakan tadi, kalau seandainya siswa minat sama sekali kita harus jelaskan. Nah, kamu nanti menjalankan hidup. Itu kita harus punya pengetahuan itu gunanya apa? Supaya kita bisa menghindar. Misalnya ada misalnya tulisan di situ dan awal misalnya, sedangkan kamu nggak pernah mendengarkan namanya. Kau kira itu alkohol untuk dikonsumsi, datang kau konsumsi minum. Bagaimana yang terjadi? Nah, jadi kamu udah tahu bahaya akan menggunakan natrium hidroksida dan kemudian akhirnya kan ketika kamu tahu aja, nggak perlu kamu berfokus hanya mengetahui saja. Jadi dia kita jelasin sama dia apa sih, kenapa dia harus belajar ini. Kesulitan ya anak mana? Ya, kekerasan sih nggak ada. Saya juga melakukan hal yang sama seperti yang saya katakan ini. Dan ini diseksinya sama si ini sama teman-temannya. Saya lakukan, tapi saya nggak ada paksaan. Kalau memang nggak bisa, cuma saya jelaskan apa sih pentingnya ini. Makanya di kurikulum Merdeka ini ada namanya pembagian ini seni budaya pun dibagi tuh, seni rupa, seni musik, seni tari. Nah kalau seni musik dia seni budaya seni tari. Nah itu kurikulum Merdeka sekarang. Itu perbedaannya ya, lebih keren dari kurikulum 13. Kalau ke-13 dia harus wajib semua tahu. Nah itu Merdekanya, makanya dibilang kurikulum Merdeka ini berdasarkan minat siswa, jadi jangan dipaksa. Cuma karena di sini kan kita masih menerapkan namanya KTSP, jadi diwajibkan minimal tanggungan 10% dari, kalau memang nggak minat dia nggak sama sekali, dia tidak suka dengan mata pelajaran itu, minimal dia harus 10% supaya apa?
untuk dia juga di pemikiran. Kalau perlu saya sampaikan untuk jadi guru ini mungkin menjadi mengajarnya itu susah sulitnya itu 30%. Yang paling sulit di dalam menjadi pendidikan ini membentuk karakter si anak 70%. Jadi jangan pusing masalah teori, itu bisa kamu dapat sendiri. Nah sekarang yang kamu siapkan itu bagaimana cara mengubah si anak yang tadinya tidak minat belajar itu semua. Kalau misalnya pengajaran itu belakang itu perbedaan kita pendidikan dengan murni. Misalnya kan fisika pendidikan dengan fisika murni kan berbeda. Iya. Fisika murni itu berfokus ke teori dan faktum. Nah sedangkan kita makanya kita di kampus itu belajar namanya pembelajaran. Ada mata kuliahnya itu kan. Nah psikologi juga. Supaya kenapa? Supaya kita tahu apa yang dibutuhkan siswa itu. Jadi kita mulia kan sekarang. Iya. Enggak ada kursinya rupanya. Dari mana? Ada koordinasi kemana? Nama saya Damayanti Cibro, Bu. Enggak, ada kamu konfirmasi. Itu nanti memang kau itu aja nggak bisa kau jalankan. Saya mengajar matematika. Saya mengajar di sini sudah 2 tahun. Alumni semester. Saya tamat kuliah di tahun 2015. Pernah mengajar di SD, mengajar di komputernya. Saya tinggalkan 1 bulan. Terus saya mengajar lagi di SD jadi guru PJOK. Saya tinggalkan lagi dan sinilah saya mulai 2016 matematika. Tanggal 32 kita sudah. Kita siapa nak? Oh, mama sih. Di kurikulum bagus 2016 Kok jadi manusia? ada beberapa kan 2013 ATSP ada kurikulum 2013 ada tapi walaupun 2013 saya pakai metode seperti ATSP karena kan kalau pakai metode kurikulum 2013 memang dia main kelompok ditemukan mana yang pintar mana yang kurang. Nggak bisa bahasa Nia. Mereka nggak fokus gitu jadinya kan. Jadi saya pakai metode yang saya memberikan contoh soal langsung mereka latihan lebih enak. Saya ingat guru saya dulu caranya Pak Anwar. Ya Kumar tahun ini tinggal 10 aja. Itu lewat kurikulum ini yang paling efektif ibu rasa itu apa? Menurut saya si yang jarang sih saya pakai itu kalau juga tapi sih pernah saya coba pakai kelompok-kelompok lumayan apa juga membantu kan coba isi yang itu tapi ada yang sesuai yang pintar dia memberikan paling nanti aja bang lah gitu kan itu juga tenang tapi tenang pakai itu lumayan bagus juga lah pakai 2013 jadi 2013 membantu juga ada yang bilang 2013 itu kemarin itu jadi guru itu lebih santai kan kemarin kan mereka yang nonton
pakai PowerPoint, pakai ini ya, nonton seperti guru, seperti nanti saya perhatikan dia kan, kamu di sekolah bagaimana? Saya nonton aja katanya, nonton disuruh nonton, kebetulan di sekolah kita ini kan memang fasilitas aku menurut saya kalau segala macam. Jadi guru itu kalau mau pengen ya mereka aku ini Masih aktif? memang Kumar bagus juga sih memang Kumar Masih aktif ya? Jadi karena gimana sih? merespon monitor juga sih itu langsung. Jadi Bu, dari setiap perubahan kurikulum apa saja ada Ibu nggak mau mengajarin mereka berenang? dalam mengajar? Nanti jadi gaya apa sih? Ada menggunakan TP lah itu yang biasanya baju dan dulu kayak lu pakai SP TP sekarang modulnya jadi setelah masuk dalam kelas ya kalau memang seperti ini nonton ya kan buat PowerPoint tanpa pakai ini segala macam untuk menarik itu sih. Kalau saya lihat dari kawan-kawan saya dulu mengajar sekarang saya lihat sorenya mereka kebanyakan namanya nanti PowerPoint tanpa gitu sama kebutuhan ya kan mereka ini bisa satu lah gitu. Menurut saya itu lebih bagus juga sih Kumar seperti apa namanya modelnya terangsang lah gitu lebih efektif dia seperti ini nonton ini kan sekarang lebih enak ke praktek kan ke praktek lebih bagusnya daripada teori itu aja sih menurut saya lebih kalau KTSP kan cenderung itu hanya menjelaskan aja gitu kan itu aja. Model pembelajaran yang pernah Ibu lakukan untuk minat para siswa pembelajaran? Pernah saya pakai model dari reciprocal coaching siswa yang menjadi gurunya seperti mempresentasikan itu pernah kan? Kalian situ yang menjelaskan sebagai guru kan, nah itu seperti itu pernah saya buat model pembelajaran PBL basic learning kan, nanti kalian pakai itu juga ya nanti kalau mau mengajar di metode yang saya dan mode pembelajaran yang kalian buat. Ibu saat perubahan kurikulum berapa lama waktu Ibu dan Ibu butuhkan untuk menyesuaikan perubahan ke kurikulum KTSP 13 ke kurikulum Merdeka? Berapa lama waktu Ibu yang Ibu butuhkan untuk pelatihan kurikulum Mengenai? Kami pernah namanya dulu belajar di atas sama kepala sekolah sama di kepala sekolah lah yang menelpon yang bisa mengajari kami para guru mengenai umur, apalagi kami belum tahu itu kan membuat modul, membuat bikin itu apalagi itu yang lebih sulitnya apa sih yang bikin untuk mencari modul pembelajaran itu paling bawah itu kami diajari sampai 1 minggu ya Bu Yus, 1 minggu lah kami kayaknya diajari sama atasan nelpon tentor untuk mengajar kami itu. Terus setelah tahu baru masuk umur di sekolah kita ini. Berarti harus ada dilakukan dulu pelatihan. Iyalah, pelatihan lah. Nggak mungkin lah guru langsung tahu itu bagaimana. Kami pun butuh juga pelatihan. Bukan langsung kan pintar. Dilatih dulu kami. Oh seperti ini bikin modul, seperti gitu. Setelah itu barulah masuk ke jenjang di tahun ajaran baru cenderung langsung ke modul ajar umur di kelas 10. Masih ada bertahap itu, nggak mungkin langsung belang gitu kan, tahap. Apalagi? Iya, biar kita cari tanggal. Sebelum memulai pembelajaran biasanya Ibu ada lakukan untuk melakukan ice breaking gitu tidak? Ice breaking. Karena matematika kan kadang siswa dulu ya. Jadi juga jadi Saya pun pengen juga seperti itu buat ice breaking, ya kan? Tapi kayak mana lah?
saya buat ini jawab jujur atau gimana sih? Ini ada alumni kita sendiri bagaimana? Pengen sih kami para dosen di ice breakingnya kan, tapi bagaimana siswanya udah nggak tahu, nanti kan hadapin juga nih. Gitu seperti itu nanti nggak sampai terlaksana lah gitu. Ice breaking itu kan untuk bikin mereka apa namanya relax ya kan, biar ngantuk jadi nggak ngantuk ya kan. Gitu ice breaking. Yang bagus juga untuk siswa ice breaking. Tapi kebanyakan sih saya tanya kawan-kawan nggak pernah banyak juga. Kawan saya guru sana bikin ice breaking. Tapi ada beberapa guru mau gitu. Bisa tergantung siswa juga bisa diajak kerjasamanya juga lah. Gitu. Yang konten-konten tuh udah udah diajarin ya itu. Ini ya dikontenkan lah. Kalau dunia nyata agak gimana lah. Untuk siswa bandel biasanya ibu menghadapinya bagaimana? Bukan bandel atau apa, mungkin ada yang tingkahnya aneh-aneh di kelas. Aduh, beraneka ragam kebandelan anak-anak siswa sekarang ini. Terberapa? Yang mengatasinya gimana? Udah apa kan dinasihati, nggak diapakan lagi. Kan kesabaran kita kan ada juga bahasa. Tapi guru tuh memang walaupun ada kesabaran tetap dia selalu dinasihati anak-anaknya. Ya karena alumni tetap diapakan. Mengatasi mau dengan cara menasihatinya, membilang kamu akan seperti ini, kalau nggak percaya ya laksanakan lah, nanti kamu yang melaksanakannya, nanti pasti setelah tamat pasti iya juga yang dibilang guru itu ya, karena pernah saya baca status sis alumni, iya juga yang dikatakan guru, dikatakan orang tua, iya betul, kalau nggak diapakan itu yang mengatasi itu dengan cara menasihatinya, kami nggak betul-betul menasihatinya. Tapi kayak mana lah, tergantung pada dirinya. Ya kan, para guru dan para masyarakat mungkin guru dicuekin anak-anak didiknya kan, pasti diarahkan. Seperti mau kuliah diarahkan, kalau mau nggak kuliah mau kerja diarahkan bagaimana itu, kalau nakal diarahkan. Mau seperti ini terus kamu, terus-terusan nakal, nggak ada perubahan, nah gitu. Ya kalau dia nggak apa-apa menerima nasihat, gimana coba? Itu pokoknya kami para guru nggak letih lah menasihati siswa-siswi. Tuh. Terima kasih untuk pengalaman yang ibu bagikan kepada kami. Itu aja yang ibu yang bisa kami tanyakan untuk menjadi ini. Semoga nanti apa yang ibu bagikan kepada kami dapat menjadi jawaban dari tugas kami.